kabar semua? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Kak Caca di pada sekolah minggu online kita. Dan di sini ada Kak Matthew dan ada juga Kimi. Wah, senang sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita, Kakak mau adik-adik siapkan hatinya dan siapkan juga Alkitabnya ya, karena nanti kita akan ada puji-pujian dan firman Tuhan. Oke, adik-adik, belakangan ini beberapa hari ini kakak mendengar ada kabar baik nih di Indonesia. Sepertinya mungkin dalam waktu dekat keadaan akan kembali normal adik-adik. Wah, puji Tuhan sekali ya adik-adik. Kita bersyukur ya, sehingga nanti kita bisa ibadah lagi bersama di gereja. Nah, kita juga mau berdoa bersama-sama. Tetap semangat mendoakan agar semuanya kembali normal, ya kan? Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap akan melindungi kita, dan kita percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Oke adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kakak mau adik-adik di rumah juga tetap nyanyi, ikutin kita semua ya, karena nanti akan ada teks di televisi atau di handphone adik-adik. Jadi adik-adik bisa ngikutin lagunya ya, sama-sama kita bernyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, kita mau berdoa, kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu atas kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, memuji-muji nama-Mu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa. Dia sungguh baik, Dia memberikan kita anugerah, Dia menyelamatkan kita dan memberi kita kemenangan.
Kita mau angkat satu lagu, Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Evin. Kita mau siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kak Evin akan pimpin kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itu tolong kami. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami bisa mengerti, kami bisa fokus mengikuti firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya bisa mengerti, dan juga tolong kakak yang akan menyampaikan firman. Inilah doa kami, melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin. Bocil, kamu kenapa? Bocil lagi sedih, Bu Peri. Kelihatan sih dari mukanya. Sedih karena apa? Masa aku udah belajar, aku udah ngerjain soal serius, tapi nilaiku gak sebagus temen-temen yang lain. Tuhan kok gak bantuin aku ya? Aku kan sedih. Tuhan tahu nggak ya kalau aku maunya dapat nilai yang paling bagus di kelas. Wah, jadi kamu lagi kecewa sama Tuhan ya? Kok jadi ingat ya sama kisah seseorang? Siapa? Coba deh kamu buka Lukas 24 ayat 13 sampai 35.
Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, sekarang bocil lihat di ayat 13. Ada siapa itu di ayat 13? Ada 2 orang dari murid-murid Yesus. Nah, Ibu Peri terusin ya ceritanya. Jadi gini. Itu adalah hari di mana kabar mengenai Yesus tidak ditemukan di kuburnya. Ada 2 orang murid yang sedang bercakap-cakap, tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang tidak mereka kenal. Loh, itu bukannya Tuhan Yesus ya? Betul sekali, tapi mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus. Apalagi Yesus malah bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Bukannya Tuhan Yesus tahu semuanya? Kok Tuhan masih tanya? Iya, Tuhan Yesus mau mendengar sendiri cerita dari 2 orang muridnya. Nah, mereka bingung dong ketika Yesus bertanya kepada mereka. Maka, salah seorang murid bernama Kleopas pun bertanya kepada Yesus. Nah, coba, bocil baca ayat 18. Adik-adik juga coba baca ayat 18. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, Yesus pun menjawab, "Apakah itu?" Lalu mereka bercerita mengenai Yesus, seseorang yang mereka percaya sebagai nabi yang seharusnya membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Romawi. Tapi, ia malah disalibkan, mati, dan kini mayatnya tidak ditemukan dimanapun. Kedua murid kecewa sekali. Mereka sedih, dan mereka takut karena mereka berharap kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Oh, jadi murid-murid kecewa karena menurut mereka Yesus nggak seperti yang mereka mau. Nah iya, mereka kecewa karena harapan mereka yang salah kepada Yesus. Karena itu, Yesus akhirnya menegur kedua muridnya ini karena mereka tidak mengerti. Dan Yesus pun menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi di dalam perjalanan mereka. Dia menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang harus menanggung itu semua, bahwa ia datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita mau ingat juga, Yesus datang untuk memperbaiki hubungan relasi manusia dengan Allah. Ini terlihat dari bagaimana Yesus mau berjalan bersama dan mendengarkan murid-muridnya. Lalu kedua murid itu meminta Yesus untuk tetap bersama dengan mereka. Ketika Yesus makan bersama dengan mereka, lalu memecah-mecahkan roti, disitulah akhirnya para murid terbuka matanya dan mereka pun mengenali Yesus. Tetapi ketika mereka menyadari itu, Yesus ternyata sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan akhirnya, coba kita baca ayat 32. Yuk kita lihat ayat 32, kita baca sama-sama, bareng sama bocil juga ya. Ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu mereka pun bangun dan pergi ke Yerusalem. Oh, ternyata Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya dan dia mengerti yang mereka rasakan. Nah iya, bukan cuma 2 murid yang pergi ke Emmaus, tapi kita pun sebagai murid-murid Yesus juga sedang berjalan bersama dengan Yesus dan dia mengerti apa yang kita rasakan, termasuk yang bocil rasakan. Mau deh ngobrol ke Tuhan Yesus kayak murid-murid. Gimana ya caranya? Loh, bisa dong. Hayo coba ingat-ingat. Tadi kita baca ayatnya soal apa? Hayo, coba diingat. Adik-adik inget nggak? Tadi kita baca apa? Baca kitab suci ya? Nah iya, dengan membaca Alkitab, itu cara Tuhan berbicara kepada kita setiap hari. Kalau gitu, gimana caranya kita ngomong ke Tuhan? Apa ya? Nah, kalau adik-adik di rumah tahu nggak? Gimana caranya kita bisa ngomong kepada Tuhan setiap hari, bahkan setiap waktu?
Hayo gimana? Berdoa. Nah, betul sekali. Kita berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa terus berelasi dengan Tuhan kita dan kita merasakan kehadirannya yang berjalan bersama dengan kita setiap hari. Nah, adik-adik, terus berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari ya, supaya kita semakin mengenal Tuhan kita dan kita pun bisa mengalami kasih-Nya hari demi hari. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Oke. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan kita untuk hari ini. Mari bersama kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati dan bangkit bagi kami. Untuk menyatakan bahwa ada Allah yang hadir bersama-sama dengan kami, yang bisa mengerti apa yang kami rasakan, kami pikirkan, dan kami butuhkan. Tolong kami, sekalipun kami tidak melihat Engkau, tapi kami tahu bahwa ada Tuhan yang hadir bersama dengan kami dan paling mengerti apa yang kami butuhkan. Biarlah kami boleh terus menjaga relasi kami dengan Tuhan, sebab untuk itulah Engkau datang ke dunia memulihkan relasi kami dengan Engkau ya Allah. Tolong kami dan kami menyerahkan sepanjang waktu kami untuk bisa terus taat dan setia kepadamu sebagai murid-murid Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan bahas mengenai aktivitas. Adik-adik, ini aktivitas untuk kelas kecil. Kamu cukup perlu menggambar di handphone atau laptop kamu gimana caranya supaya Yesus bisa sampai ke Emmaus. Nah, ini adalah tugas untuk kelas 1 sampai 3. Ada 10 kata di kotak kanan yang perlu kamu temukan. Nah, kamu cukup menggambar menggunakan edit di handphone ataupun di paint di laptop. Lalu kalau sudah ketemu 10 kata itu, jangan lupa di screen capture lalu kirim ke Gmail. Berikutnya adalah tugas kelas 4 sampai 6. Kamu cukup perlu klik link yang akan di-share dan mengerjakan ini semua. Kamu bisa pilih pertanyaannya lalu akan langsung terhubung ke kotak-kotak ini dan kamu tulis jawabannya. Terus kalau salah gimana Kak? Kamu juga bisa langsung hapus lalu isi dengan jawaban yang benar. Kalau semuanya sudah terjawab, kamu jangan lupa screen capture lalu kirim ke Gmail sekolah minggu. Untuk setiap tugas yang akan dikirimkan ke Gmail, jangan lupa mencantumkan nama dan kelas supaya kami tahu siapa yang sudah mengumpulkan. Emailnya adalah ini, teman-teman bisa kirim ke sini dan semua aktivitas bisa teman-teman temukan di link berikut ini. Selamat mengerjakan ya. Dan berikutnya adalah kreativitas. Kamu bisa tulis ayat yang kamu suka di sepanjang firman Tuhan hari ini. Dan ini bisa kamu gantung di pintu atau kamu tempel di lemari atau kulkas atau dimanapun. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih Kak Evi buat firmannya. Hari ini kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan ya adik-adik ya, Kim ya. Ya, oke adik-adik. Tapi jangan lupa ya, setelah ini kita akan ada aktivitas yang seperti tadi Kak Evi kasih tunjuk ke kita. Kita mau buat jejak kaki yang mengikut Tuhan ya. Buat sebagus-bagusnya. Nanti setelah aktivitasnya selesai jangan lupa untuk di-share ke WA grup kita. Bisa juga di-share di Instagram story ya. Adik-adik, sampai sini pertemuan kita di ibadah sekolah minggu online kita. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam suasana yang senang, bahagia, sehat, dan tetap bersyukur ya. Kita kembali beberapa hari ini mungkin akan kembali menjalani hari-hari kita dengan normal, tapi tetap ya ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tetap kalau adik-adik mau keluar rumah harus pakai apa deh? Pakai masker ya kan? Cuci tangan juga, jangan lupa selalu cuci tangan dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap dilindungi. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.